Silih bagian 2 diambil dari sumber The Ideal of Reparation oleh Raul plus SJ yang telah mendapat imprimatur dari F. Thomas Burke OSB dan telah mendapat nihil obstat dari Edmundus Canonicus Sermon. Kewajiban melakukan silih bagian 1. Umat Kristiani dan silih. Umat Kristiani memiliki kewajiban untuk menyempurnakan tugas perutusan Kristus dengan melakukan silih. Alasan pertamanya adalah kita tahu bahwa Allah itu ada dan akan selalu ada, sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan menang. Tetapi, meskipun begitu, dosa harus tetap memperoleh hukuman yang setimpal. Terkadang Tuhan memberikan hukuman atas dosa saat kita masih hidup di dunia. Tetapi kerap kali Ia berbelas kasih dengan menahan tangan penghukumannya dan memberi kita kesempatan untuk membayar dosa-dosa tersebut. Namun, jika dosa terus berlanjut, hukum Tuhan akan menanti di pengadilan terakhir, dan hal tersebut tidak terhindarkan. Ini dapat kita lihat dalam Kitab Perjanjian Lama. Seperti dalam Kitab Yeremia 1 ayat 14-16 tertulis, "Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya, Aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem. Dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri." Dalam kitab Yeremia 5 ayat 6-9 tertulis juga, "Sebab itu, singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam. Sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kesesatannya besar sekali." Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Lihatlah, Allah sering menggunakan bangsa-bangsa yang jahat untuk mengajarkan kita tentang hukum-Nya. Semua kejahatan harus dibalas, dan Tuhan akan menang. Namun, janganlah melihat ini sebagai Tuhan tega kepada manusia, sebab hukuman ini justru merupakan salah satu tindak kasih Tuhan untuk memulihkan kita. Tetapi,
Betapa seringnya manusia mengabaikan hukum-hukum Allah dengan berpikir Allah pasti akan melepaskan dan memaafkannya karena Ia penuh kasih. Betapa hukum-hukum penting seperti kewajiban hari Minggu, kekudusan sakramen pernikahan, mengasihi sesama manusia, dan lain-lainnya tidak lagi terasa penting. Manusia mengabaikan salib yang harus mereka pikul dan ingin hidup senyaman mungkin tanpa sadar bahwa penghukuman Allah sedang mengejar mereka. Betapa banyak pelanggaran-pelanggaran akan hukum Allah yang bahkan dilakukan oleh orang-orang terdekat kita sendiri. Inilah mengapa kita perlu melakukan silih. Kita berusaha menahan tangan penghukuman Tuhan atas kita dan sesama kita, agar tidak berakhir seperti bangsa-bangsa jahat dalam kitab suci. Suatu ketika, seseorang pernah bertanya pada salah satu uskup di Cina, apakah cara terbaik untuk membuat kekaisaran bertobat? Jawabannya adalah, kita harus memperbanyak karmelit dan terapis. Sebuah jawaban yang mungkin sulit diterima, namun itulah kebenarannya. Dosa adalah perusak jiwa, dan yang dapat menyelamatkan adalah kekudusan diri. Untuk mencapai kekudusan diri, ada dua hal yang paling esensial, yakni dengan berdoa dan melakukan silih. Oleh sebab itu, tanyakan pada diri sendiri, seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki dunia yang kita tinggali ini? Saudara-saudariku terkasih, sadarilah bahwa satu dosa besar saja sudah cukup untuk membuat Tuhan menumpahkan tangan penghukumannya ke bumi. Apakah dosa berat itu? Ini terdiri dari sengaja menempatkan hal lain setara dengan posisi Tuhan, atau bahkan menggantikan posisinya, mengabaikan keberadaannya, dan berkeinginan menyingkirkan Dia. Bersyukurlah, karena setelah perjanjian baru, Tuhan tidak melakukan penghukuman besar atas kesalahan yang dilakukan banyak orang. Namun, bukan berarti Ia tidak akan melakukannya lagi. Melalui belas kasih-Nya, Ia mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk silih atas kesalahan banyak orang, seperti yang dialaminya sendiri. Seperti yang dikatakannya pada Margareta Maria, satu jiwa saleh dapat memperolehkan pengampunan bagi 1000 orang berdosa. Dengan cara inilah Tuhan berbelas kasih memberikan kita pilihan untuk selamat. Itulah mengapa kita perlu bersabar atas segala hal tidak mengenakan yang terjadi pada kita. Janganlah menjadi seperti orang-orang Farisi yang mengutuki kesalahan orang lain saat diri kita sendiri pun masih penuh kesalahan. Kasih adalah salah satu unsur mengapa kita perlu mendorong diri untuk melakukan silih sebagai kewajiban umat Kristiani. Ini adalah kewajiban kita semua, bukan kewajiban dari segelintir kaum saja. Begitu banyak penghujatan dan penghinaan yang diterima oleh Allah, Bunda Perawan Maria, hingga gereja. Dan hal tersebut bahkan dilakukan oleh orang-orangnya sendiri.
mereka yang dikuduskan bagi Tuhan. Siapa lagi yang dapat membayar itu semua selain diri kita sendiri? Doceme Domine, facere voluntatem tuam, quia Deus meus estu. Ajari aku, oh Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku.